seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Saudara, Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Saudara, Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah taginya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara kekasih, secara biologis Sarah ini tidak mungkin lagi mengandung. Usianya Sarah ini pada waktu itu sudah 90 tahun. Jadi tidak mungkin lagi Sarah ini mengandung. Dia sudah mati haid. Ya. Tetapi saudara kekasih, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh keluarga Abraham ini. Dalam Kejadian 17 ayat 17 dikatakan saudara kasih, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Gak mungkin, saudaraku. Umur 100 tahun Abraham dan Sarah itu berumur 90 tahun. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya bahwa dari keturunanmu lah yang menjadi pewaris bagi Abraham. Ya. Saudara kekasih, bagaimanakah saudara kekasih kita mendengarkan janji Tuhan? Kalau Tuhan sudah berkata, engkau akan kujadikan menjadi seorang yang berhasil di sini, dan sepertinya saudara yang kasih, menurut logika kita nggak mungkin berhasil. Saudaraku, percayalah akan janji Tuhan. Amin. Percayalah akan firman Tuhan. Ya, Tuhan yang bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin bagi manusia bisa menjadi mungkin, dibuat oleh Tuhan. Saudara yang kasih. Dan ayat 18 berkata dari kejadian tadi, kejadian 17, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan. Jadi Abraham itu mengharapkan supaya Ismail dari keturunan Hagar, ya, untuk bersama-sama dengan dia, untuk menghibur hatinya. Ya. Tetapi saudaraku, apa kata Tuhan kepada Abraham? Dan dikatakan ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tidak, katanya. Ya. Kalau Abraham yang terkenal bapak orang percaya,
ragu akan janji Tuhan, saudara yang kasih. Biarlah Ismail bersama-sama dengan aku. Ya, tetapi di saat Tuhan berkata kepada Abraham, tidak Abraham, dari keturunan Sarah yang menjadi pewaris bagimu. Saudaraku, lalu Abraham itu, saudaraku, imannya menjadi teguh, percaya kepada Tuhan. Ya, bagi Allah usia tidak menjadi penghalang untuk melahirkan. Perbuatan Allah itu membuat Sarah tertawa dan dia kurang mempercayai janji Tuhan. Ya, jangan tidak percaya akan janji Tuhan. Amin. Jangan terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Banyak orang memakai kekuatannya sendiri dengan cara yang salah. Misalnya saudara, untuk mencapai tujuannya, dia melakukan korupsi. Dan juga saudara yang kasih, untuk mencapai dengan tujuannya, dia memakai decking. Ya. Untuk mencapai tujuannya saudara yang kasih, merampok, itu di luar kehendak Tuhan. Amin. Tetapi saudara yang kasih, orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan. Andalkan Tuhan. Amin. Saat tidak mungkin menurut logika kita, Tuhan bisa membalikkan keadaan itu dan menjadi mungkin, saudara yang kasih. Dan ayat 13 dikatakan dari Kejadian 18, saudara yang kasih. Di sini kita tahu bahwasanya Sarah itu tertawa terhadap perkataan Tuhan itu. Apa kata Tuhan kepada Sarah, saudara? Apa kata Sarah? Kejadian 18 ayat 12 dikatakan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua? Ayat 13 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua? Ya, mengapa tertawa si Sarah itu? Ya, karena Sarah melihat dirinya, fisiknya dilihat oleh Sarah. Fisiknya sudah tua, sudah umur 90 tahun. Dan juga dia melihat fisik suaminya, yaitu Abraham, udah 100 tahun. Apakah aku masih mungkin birahi? Makai logika. Ya, saudaraku yang kasih, pekerjaan Tuhan di luar logika manusia. Keajaiban Tuhan itu di luar logika manusia, saudara. Ayat 13 dikatakan, ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Dan waktu Tuhan berkata kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Tetapi saudara yang kasih, Sarah menyangkalnya. Ayat 15 dikatakan, lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab dia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Jangan bimbangkan kuasa Tuhan. Amin. Jangan bimbangkan janji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup membuka rahim yang sudah tertutup menjadi bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan itulah namanya Ishak.
Amin. Saudara, mari kita selalu andalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara yang kasih, adalah Daud. Bagaimanakah Daud mengalahkan Goliat? Dalam 1 Samuel 17:40 dikatakan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yang di tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang membawa perisai. Ketika orang Filistin menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin ini, Goliat ini adalah seorang yang tinggi perawakannya. Sedangkan Daud ini badannya kecil, dan dia adalah seorang gembala kambing domba, 2-3 ekor yang digembalakannya. Ya. Tetapi apa yang tidak mungkin menurut manusia mungkin bagi Tuhan. Ya. Daud ini pergi ke sungai untuk mengambil batu yang licin, 5 biji. Dan itu alat daripada Daud selaku yang kasih untuk mengalahkan Goliat. Amin. Jangan katakan aku ini apalah, aku ini kecil, aku ini bodoh. Jangan bilang demikian. Kurang apa Goliat itu? Dia besar, tangkas, dia adalah seorang yang terlatih untuk berperang. Tapi Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Saudara yang kasih, kita sudah tahu mungkin bahwasanya Goliat itu jatuh terjerembab, ya, karena ketapel yang dimiliki oleh Daud. Ketapel lah saya bilang, saudara yang kasih. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Siapakah yang mengarahkan batu itu masuk kena ke kening Goliat itu? Tuhan yang mengarahkannya. Amin. Ya, Tuhan yang menuntun sehingga kena itu. Kalau Tuhan yang menuntun jalan kita, jangan takut. Amin. Tidak usah takut, saudara yang kasih. Gak mungkin kau berhasil. Ya. Begitu-begitu aja kau terus. Jangan terima perkataan yang demikian. Dengar, masukkan ke tong sampah. Amin. Ya. Gak mungkin kau bisa berhasil katanya. Alah, modal kau aja pun tak ada katanya, kata orang. Ya. Jangan dengarkan itu. Lihat tangan Tuhan yang sudah bekerja. Amin. Lihat tangan Tuhan yang sudah mulai bergerak untuk memberkati, untuk menolong, memulihkan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, biji mata Tuhan, dipilih dari orang yang tidak berharga menjadi berharga, saudara yang kasih. Amin. Apapun yang kita perbuat, kalau itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, saya sangat yakin kita pasti berhasil. Amin. Kita pasti berhasil, saudara yang kasih. Asal jangan menjadi sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu, dia mengutuki Daud. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tongkat dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga
akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Palestina kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Tidak perlu takut. Ada Tuhan yang luar biasa. Ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Justru ketakutan itu karena kita egois, sombong. Amin. Orang percaya tidak mengenal takut. Amin. Daud ini tidak kenal takut walaupun dia kecil. Tapi dia berkata, aku akan menghadapi kau atas nama Tuhan semesta alam. Ya. Jadi saudara yang kasih, mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya. Dia ambillah sebuah batu, ayat 49. Dari dalamnya diumbannya, maka kenalah dahi orang Palestina itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya. Demikianlah Daud mengalahkan orang Palestina itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Palestina itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Jadi begitu saudara kasih. Andalkan Tuhan, amin. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan terlalu juga saudara kasih selalu mendengarkan orang. Orang-orang belum tentu juga itu saudara kasih membangkitkan iman kita. Bisa juga orang-orang itu saudara justru membuat kita iman kita lemah. Ciut, gak berani berbuat apa-apa. Ya, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Kalau Tuhan sudah berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, kenapa kita mesti bimbang? Amin. Aku berkata kepadamu, tidak ada yang mustahil bagi kamu jikalau kamu percaya. Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya saudara yang kasih. Ya. Jadi bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi oleh karena Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara yang kasih. Kita angkat pujian kita, tak terbatas kuasa Tuhan. Tadi sudah kita nyanyikan. Irabasyaka rabasyaka.